Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang metode pembelajaran agama Katolik. Ada 10 metode dalam pembelajaran agama Katolik ini, tetapi kita hanya belajar 2 metode dalam pembelajaran agama Katolik ini. Yang pertama, metode penjelasan teks atau katekismus. Yang kedua, metode pikiran. Apa itu metode penjelasan teks atau katekismus? Ada yang tahu? Baik, metode penjelasan teks ini merupakan suatu cara atau bagaimana cara kita menyampaikan suatu teks atau menjelaskan suatu teks. Dengan cara apa kita melakukannya? Dengan cara membaca teks, kemudian memahami, kemudian menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri, dan kemudian melakukan tanya jawab. Contohnya, kita memilih suatu teks bacaan, misalnya kura-kura dan kelinci. Agar metode penjelasan teks ini terjadi, maka kita melakukan atau membaca teks kura-kura dan kelinci tersebut dengan berulang kali. Dibaca, kemudian dibaca, serta memahaminya, serta memahami isi dari teks tersebut atau isi dari cerita kura-kura dan kelinci. Setelah kita melakukan bacaan atau membaca teks tersebut berulang kali sebanyak 5 kali, itu pun lebih banyaknya ya, tetapi bisa sampai 2 kali, 3 atau 4. Setelah kita membacanya, kemudian kita memahami apa saja isi dari cerita tersebut, apa saja teks, apa saja topiknya, apa intinya, apa ide pokoknya, siapa pemeran dalam cerita tersebut, di mana terjadinya, kapan terjadinya cerita tersebut. Kemudian setelah kita memahami cerita kelinci dan kura-kura, baik, kita lanjutkan. Jadi setelah kita membaca teks tersebut, contohnya dia kita kasih nama si Ani dan dia kita kasih nama si Ano. Ketika si Ani telah melakukan bacaan, telah membaca teks kura-kura dan kelinci tersebut, maka ia menceritakannya kembali dengan kawannya si Ano, dengan menggunakan bahasa sendiri, tapi dengan bahasa yang santun ya, tidak boleh memaki, tidak boleh lalala. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Setelah si Ani menceritakan ceritanya tersebut, maka si Ano ingin mengetahui sesuatu. Si Ano ingin bertanya kepada si Ani, Ani, siapa pemeran dalam cerita tersebut? Di mana cerita tersebut terjadi? Kapan cerita itu dilakukan? Maka si Ani menjawab pertanyaannya tersebut. Pemeran dalam cerita itu yaitu kura-kura dan kelinci. Maka setelah hal tersebut, 3 hal tersebut dilakukan, membaca berulang kali, kemudian menjawab pertanyaan dan membacakan seluruh pertanyaan, dan membacakan secara umum pertanyaan dan menjawabnya dengan bahasa, maka
baru dikatakan metode pembelajaran teks, penjelasan teks atau katekismus itu dilakukan. Atau seperti hal yang kita lakukan pada hari ini, kita melakukan suatu materi atau ibu menjelaskan materi metode penjelasan teks kepada kalian, dan kalian akan melakukan tanya jawab atau memberi pertanyaan kepada ibu, dan ibu membacakan pertanyaan tersebut dengan suara yang besar atau secara umum dan kemudian menjawabnya. Sampai di situ paham semua? Paham. Baik. Kemudian kita akan melanjutkan metode yang kedua, yaitu metode pikiran.